Shalom, apa kabarnya teman-teman? Wah, senang sekali kita kembali di acara PMPPKN, yakni Persekutuan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kristen Nasional. Nah, dalam acara This is the Time ini, aku akan mengangkat tema yang seru banget loh teman-teman, yakni doa kepada Tuhan. Wah, nggak sabar ya. Nah, teman-teman jangan khawatir. Kita hanya berdurasi 10 menit ke depan. Sehingga teman-teman jangan bergerak kemanapun. Tetap stay tune dan tetap dengarkan podcast pada hari ini. Aku tanpa berlama-lama lagi, aku mengajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami akan sharing kebenaran firman Tuhan, biar Engkau yang berbicara, Engkau yang masuk ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh terberkati. Menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah teman-teman, firman yang pada hari ini akan kita baca dari Yunus 2 ayat 7. Aku akan bantu untuk membacakannya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi kita baca ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Amin. Teman-teman, ini adalah sebuah ungkapan Yunus ketika dia mengalami suatu masalah, ketika hatinya berbeban. Nah, aku mau nanya sama teman-teman, di sini siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan ataupun masalah selama ia hidup? Tentu tidak ada dong. Kita sudah hidup berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin. Pasti kita mengalami masalah silih berganti. Aku yakin satu orang pun di antara kita tidak pernah, pasti pernah maksudnya, mengalami masalah. Aku yakin pasti kita tiap-tiap orang pernah minimal satu mengalami masalah. Nah, aku mau nanya juga lagi teman-teman ya. Ketika mengalami masalah, apa sih yang kita pilih? Apa sih yang kita cari? Apakah kita mencari kesenangan dunia? Apakah kita mencari penghiburan dunia? Apakah kita mencari hal-hal yang instan, yang enak didengar, yang enak dilihat? Ya, benar teman-teman. Banyak di antara kita, bahkan aku juga pernah dulu sebelum aku mengenal Tuhan, pasti mencari kesenangan dunia. Nah, teman-teman, contohnya gimana sih kesenangan dunia? Nongkrong, cerita ke teman, mempercayakan setiap cerita, masalah-masalah hidup, dengan curhat kepada teman yang kita percayai gitu. Padahal sebenarnya masalah kita pasti beragam ya. Mungkin masalah keluarga, pertemanan, atau relationship kita kepada seseorang, atau bahkan internal masalah yang berasal dari internal dan eksternal kita itu complicated gitu. Pasti banyak sekali masalah yang kita hadapi gitu. Bahkan ada juga kepuasan diri kita yang tidak terpenuhi akhirnya menjadi masalah. Tapi teman-teman, apakah kita mencari jalan keluar itu di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Ketika Tuhan mati 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. Tuhan sudah mau mati bagi kita. Tapi kenapa hal itu tidak membuat kita menjadi percaya bahwa kita harus berserah dan menyerahkan, mempercayakan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan? Kenapa kita lebih mempercayai orang lain daripada Tuhan itu sendiri? Padahal Tuhan adalah sahabat sejati, penolong yang setia, rela kita repotkan.
Yunus berkata bahwa saat jiwanya letih lesu, saat dia sudah tidak mampu lagi menampung itu semua, dia datang kepada Tuhan. Dia punya sikap hati yang benar, datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan inti dari masalahnya. Demikianlah yang harusnya kita lakukan, teman-teman. Kita datang, kita bercerita, kita memohon, kita berserah, harusnya kepada Tuhan, bukan kepada teman kita, sahabat kita. Karena yakinlah teman-teman, kita tidak bisa mengharapkan seseorang. Kalau tidak, kita akan kecewa. Kita tidak bisa bersandar kepada satu orang, atau misalnya orang tua, sahabat, ataupun pacar. Kita akan kecewa. Kita harus bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Maka kita tidak akan kecewa. Kita harus percaya kepada Tuhan itu sendiri. Maka kita akan lega, kita akan bahagia, kita akan sangat bersuka cita. Karena firman Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, harusnya kita percaya dong. Harusnya kita manfaatkan gitu. Manfaatkan dalam arti kutip, kita lakukan sebagaimana track yang benar. Ketika kita ada masalah, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia punya rencana yang indah, Dia punya jalan keluar, Dia sanggup mengatasi bahkan sampai ke akar-akarnya. Langkah kita harusnya datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kalau kita datang kepada manusia, jawaban mereka atau respon mereka belum tentu menyelesaikan, belum tentu pas di hati kita gitu loh. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, wah, yang tadinya kita nggak punya sukacita, kita jadi bersukacita. Yang tadinya kita stres, kita tidak punya semangat, akhirnya kita kita lega, kita beban kita hilang, kita jadi bisa melakukan segala sesuatu dengan ekspresif, dengan bersukacita. Rasanya seperti masalah kita sudah selesai, padahal belum gitu. Tapi kita punya iman yang besar bahwa ya, ketika aku menyerahkan pada Tuhan, semuanya pasti selesai, semuanya pasti beres, semuanya pasti Tuhan dengar, Tuhan tampung gitu. Demikianlah yang harus kita lakukan di waktu-waktu yang sekarang ini, teman-teman. Berserah, percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab di antara kita tidak ada yang mau kecewa kan. Jadi kita harus benar-benar tahu cara yang baik, cara yang benar, langkah yang terbaik itu adalah datang kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, aku sangat bersuka cita menyampaikan ini kepada teman-teman. Oleh karena itu kita tutup, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana sikap hati kami harus benar. Kami harus datang kepada Tuhan di saat jikalau hati kami beban berat. Yang kami cari adalah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, sehingga kami bisa, kami sanggup, kami mau untuk melakukannya. Terangi hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Teman-teman, aku sangat bersuka cita membagikan firman Tuhan yang tadi. Oleh karena itu, aku mengajak teman-teman untuk berdoa kembali, yaitu doa lahir baru. Teman-teman boleh ikutin aku ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Aku adalah orang berdosa ya Tuhan. Banyak sekali dosa yang kulakukan, banyak sekali pelanggaran yang kulakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Sucikanlah aku ya Tuhan dengan darah-Mu. Ya Tuhan,
Biarlah Engkau yang menjadi pemimpin dalam hidupku mulai saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupanku Tuhan. Menyerahkan hidupku kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung podcast ini. Tapi jangan sedih, karena setiap hari Rabu jam 6 sore akan ada podcast-podcast selanjutnya loh, dengan tema-tema yang sangat menarik. Nah teman-teman harus tonton tentunya. Dan juga kita punya sosial media, ada di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa mungkin untuk mengikuti, memfollow, ataupun mensubscribe. Oke teman-teman, jangan lupa bersukacita dan terus berserah kepada Tuhan. Goodbye, God bless.